Bu Eli. Gimana kabarnya hari ini? Ini mau ngajar ya? Tujuan pembelajaran saya kali ini agar anak-anak mengenal tentang soal budiman atau cara Sudah persiapan metode-metode khusus yang akan diberikan pada waktu pembelajaran? Iya, sudah. Saya menggunakan metode PBL. Problem dan training. Nanti ada permasalahan yang mungkin dikaji oleh anak-anak seperti itu. Iya, betul. Nanti di dalamnya juga akan menerapkan istilahnya dan diskusi kelompok atau bagaimana? Nanti ada diskusi tiap kelompok, terus kita lanjutkan untuk anak-anak presentasi. Untuk media yang rencana dipakai apa saja? Nanti kita gunakan proyektor. Selain itu adalah di media yang lain. Ada instrumen untuk penilaiannya? Ada, pasti ada. Berarti sudah dipersiapkan kaitannya dengan instrumen penilaian di akhir pelajaran. Sudah. Itu dalam bentuk online atau kertas? Dalam bentuk kertas. Kira-kira targetnya nanti anak-anak ya harapan ini kan belum melakukan pembelajaran ya. Kira-kira nanti setelah melakukan pembelajaran ini sudah tergambarkan nggak? Ini ada hal yang sudah dihasilkan. Iya, saya berharap anak-anak itu nanti mengetahui bahwa ada 77 cabang iman. Karena yang sering diketahui hanya ada 6 iman. Nah, seperti itu. Jadi selama ini mungkin kenalnya masih 6, terus dengan materi ini dengan metode yang nanti sudah dirancang itu sudah disesuaikan dengan kondisi anak atau seperti apa? Sudah saya sesuaikan dengan kondisi anak. Boleh diceritakan kenapa mau menggunakan media proyektor atau alasannya? Karena buat saya anak-anak lebih bisa mudah untuk memahami, karena dengan media proyektor nanti kita bisa menampilkan video-video yang dimana kaitannya dengan iman. Itu ya, ya mudah-mudahan nanti selama proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan nanti ketika proses pembelajaran itu izinkan saya juga ingin ikut menyaksikan, melihat bagaimana ini pembelajaran ini kayaknya diagendakan besok ya. Iya. Jadi besok mungkin saya akan ikut mengawasi, melihat bagaimana Bu Eli melaksanakan pembelajaran di kelas materi tentang syariat. Sampai jumpa besok Bu Eli, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persiapan doa. Doa mulai. Dilanjutkan kebiasaan kita setiap pagi membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.
kelompoknya siapa saja. Dan ini kalian saya suruh untuk mencermati gambar tersebut. Lalu analisis apa yang ada di dalam gambar tersebut ya. Gimana? Sudah selesai pekerjaannya? Oh ya, silakan bacakan hasilnya. Gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat salah satu dari cabang iman karena di gambar tersebut dijelaskan bahwa mereka sedang membaca tauhid. Lanjut, gambar 2. Gambar 2, gambar ini merupakan salah satu dari cabang iman karena adalah iman adalah sifat makhluk dan keberanian adalah bagian dari itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk hasil pengamatan kali ini, silakan kalian nanti kumpulkan datanya dan presentasikan di depan teman-teman kalian. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Untuk hasil diskusi kelompoknya? Sudah? Kelompok mana yang sudah presentasi di depan? Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi di depan. Silakan kelompok 2 bisa dimulai. Umat Islam meyakini iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Akan tetapi, cabang iman itu ada 77 cabang. Jumlah cabang iman yang ada 7 iman amal yang berdasar berahim sirah. Oke, itu hasil dari presentasi kelompok 2. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Di daerah sekitar SMA Negeri 1 ini ada tradisi sedekah bumi. Apakah tradisi sedekah bumi bisa merusak akidah atau keimanan masyarakat? Silakan kelompok 2 bisa menjawab. Sedekah bumi adalah budaya masyarakat dari zaman sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sedekah bumi bisa menjadi musyrik jika salah dalam niat. Sedekah bumi bisa menjadikan ditambahnya keimanan kita dengan niat yang baik, yaitu untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara-cara yang baik sesuai syariat Islam. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 1 sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang saya akan mengambil tugas-tugas kalian ya untuk saya nilai ya. Oke, terima kasih. Di sini Beli akan sedikit menjelaskan tentang
sampai rumah dengan dalam keadaan sehat dan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pendamping praktek, pengajar praktek, pengajar praktek yang kami hormati, dan Ibu Guru Mapel PAI Bu Doni yang kami hormati. Pada sesi kali ini adalah sesi wawancara pasca supervisi atau pasca observasi. Jadi nanti kami selaku CDP akan mengulas lebih jauh terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Doni, materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di kelas 10. Nanti ada beberapa hal juga yang kaitannya perencanaan kedepannya nanti seperti apa yang akan direncanakan oleh Bu Doni. Baik, akan kami awali dengan yang pertama. Bu Doni, sedikit flashback di pra observasi kemarin. Saya sempat menanyakan ke Bu Doni kaitannya dengan rencana pembelajaran yang akan diterapkan. Kalau nggak salah ingin menggunakan metode kombinasi antara presentasi dengan media, kemudian di situ ada diskusi juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit proses pembelajarannya yang sudah dilakukan kemarin seperti apa? Iya, terima kasih Pak Ida. Untuk proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning. Jadi yang pertama itu kita memberi permasalahan kepada siswa tentang cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Kemudian kita membentuk berapa kelompok atau 3 kelompok. Nah, di situ siswa membentuk kelompoknya sendiri, jadi memilih temannya sendiri. Dengan begitu siswa bisa mengeksplorasi apa kemampuannya, kemudian minatnya seperti apa. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kelompok yang pertama misalnya mau membuat PowerPoint, kelompok yang kedua mau membuat poster, kelompok yang ketiga mau membuat clipping. Nah, seperti itu. Jadi nanti berdasarkan minat siswa kita sudah memberikan sebuah permasalahan, kemudian siswa itu mengeksplorasi minatnya. Mau melakukan pembelajaran seperti apa. Terus kemarin pada waktu materi kalau nggak salah tentang syu'abul iman, Ya. Tujuan dari pembelajaran itu arahnya seperti apa yang ingin dicapai. Kemudian dari metodenya juga, apakah jenengan punya tujuan tersendiri kaitannya kenapa kok menggunakan blended learning yang mengkombinasikan antara metode tadi itu, metode yang diskusi, kemudian nanti ada yang menggunakan IT juga. Apakah ada tujuan yang ingin dicapai dari situ? Iya, jadi tujuannya kita memberlakukan metode berdiferensiasi karena kita kan tidak tahu siswa itu pengennya seperti apa. Untuk menggali potensi siswa dan untuk menyamakan tujuan dari proses pembelajaran ini. Jadi misalkan tadi ada yang membuat poster, minatnya berarti membuat poster. Dia bisa memahami materi ini lewat poster. Kemudian yang membuat PowerPoint bisa memahami materi lewat PowerPoint. Yang membuat mading misalkan atau tadi clipping, mengeksplorasi kreativitas siswa seperti itu tujuannya. Kemudian meningkatkan lagi iman siswa melalui pemahaman cabang-cabang iman. Jadi siswa lebih mudah memahami tentang materi tadi ya tujuannya dengan metode-metode yang baru. Kemudian juga menerapkan sistem pembelajaran yang diferensiasi tadi. Kalau boleh tahu, selain daripada pembagian kelompok tadi ya, kalau nggak salah tadi untuk ada tagihan tugas juga yang berdiferensiasi, dalam artian memberikan pilihan kepada siswa, apakah betul? Iya, betul. Itu tadi. Jadi yang siswa diberikan kebebasan berarti? Iya, kebebasan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kalau boleh tahu kendala seandainya nanti itu kan berupa berarti asesmen tagihannya ya, tagihan yang nantinya di apa itu tagihan di pertemuan berikutnya
untuk pengumpulan yang clipping atau apa tadi yang dalam bentuk bermacam-macam. Iya. Untuk pertemuan pertama tadi kita memberikan permasalahan, kemudian siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu pertemuan selanjutnya kita membutuhkan hasil dari hasilnya. Kalau boleh tahu kendala selama menerapkan sistem blended learning, barangkali ada kendalanya seperti apa? Untuk kendala mungkin yang paling urgent itu adalah kekompakan siswa ya. Kekompakan siswa. Apa karena mereka belum terbiasa dengan teman yang mungkin belum akrab dengan dia, atau mungkin berbeda alamat, berbeda asal sekolah mungkin? Apakah itu juga menjadi pengaruh? Tadi kan sudah memilih temannya sendiri, jadi mungkin ada yang malas atau minat belajarnya kurang seperti itu. Itu mempengaruhi kelompok. Mempengaruhi kelompoknya ya. Terus rencana yang nantinya di pertemuan berikutnya, tentunya ada rencana yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan seperti tadi. Kira-kira apa rencana yang akan dilakukan? Apakah sudah dikonsep sebelumnya? Iya. Karena tadi dibentuk 3 kelompok, jadi ada permasalahan seperti itu, akhirnya ada beberapa siswa yang tidak ikut berdiskusi atau mengerjakan. Jadi untuk kedepannya nanti bisa individu. Berarti merubah model penugasannya dari kelompok menjadi individu. Ya. Apakah dengan konsep individu ini dimungkinkan bisa lebih maksimal untuk siswa? Kalau maksimalnya mungkin butuh dorongan dari guru. Oh ya. Dan dari teman-temannya juga mungkin butuh motivasi. Terus selain ini kan sudah ada rencana, terus komitmen untuk merealisasikan rencana tadi itu apakah sudah dipersiapkan dalam bentuk, misalkan dalam bentuk RPP untuk di pertemuan berikutnya yang sudah terkonsep dengan metode penugasan individu tadi, atau seperti apa? Kalau di ketika belajar ini kan Ya. kita membuat perencanaan awal. Kemudian kita melihat situasi kok seperti ini, akhirnya kita bisa merubah metode yang akan kita gunakan. Nah, jadi ada rencana perubahan planning Ya. ketika proses tadi itu Ya. ya, seperti itu. Baik, terakhir refleksi Bu Doni dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan dengan metode tadi. Rencana ingin mengembangkan termasuk kekompakan siswa dengan metode diskusi kelompok tadi, kemudian mengembangkan kreativitas siswa dalam bentuk tagihan tugas yang berdiferensiasi tadi itu juga ya. Mereka dibebaskan dalam bentuk poster atau gambar atau dalam bentuk konsep atau dalam bentuk karton atau seperti apa misalkan. Dari semua proses yang sudah dilalui seperti itu, apa yang kemudian Bu Doni rasakan atau mungkin bisa merefleksikan dari proses pembelajaran seperti tadi? Ya, dari situ saya bisa mengetahui antusias siswa untuk belajar. Jadi, siswa ini berarti senangnya begini, siswa ini senangnya belajar seperti ini. Kesukaannya. Ya. Jadi tahu minatnya siswa itu seperti apa. Jadi kita bisa mengapresiasi hasil kerja siswa. Kemudian nanti kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran seperti ini sesuai dengan minat siswa. Terima kasih. Ya. Jadi itu tadi sedikit kita mengurai proses kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Doni selama proses pembelajaran kemarin, dan itulah supervisi yang sudah kami lakukan mulai dari proses kemudian hingga pasca ini. Untuk berikutnya kami persilakan Ibu pengajar praktek untuk memberikan feedback atau refleksi. Terima kasih Pak Huda dan Bu Doni yang sangat luar biasa. Dari percakapan pasca observasi yang sudah saya ikuti, Pak Huda ini sudah luar biasa. Sebagai CGP, Pak Huda sudah mampu melaksanakan coaching dengan menggunakan logika. Nampak di sana
tujuannya sudah ditanyakan, tujuan dari pembelajarannya dilakukan kembali, kemudian yang dikembangkan, kemudian kendala-kendala pun sudah ditanyakan dengan lengkap, sekaligus rencana pengembangan ke depan yang kemarin itu menggunakan metode berkelompok, kemudian yang ke depan akan menggunakan metode secara individu, dan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Pak Uda juga akan mengeksplor dirinya lebih meningkat lagi, kemudian Bu Doni juga akan melaksanakan rencana dalam waktu CGP luar biasa Pak Uda. Terima kasih Pak Uda, Pak Doni. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat di proses ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.